Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi macam biasa di video reaction saya pada hari ini guys. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. So, kali ini saya mau tengok ya video ini. Orang Jepang ini sampai menangis ya sebab tidak mau pavilion Indonesia ini berakhir gitu. Sampai nangis gitu kan. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama tengok video ini. Let's go. Sampai nangis kayaknya. Yo gengs, balik lagi di channel gue yang selalu bawain cerita-cerita seru dan penuh vibe positif dari berbagai penjuru dunia. Kali ini gue mau ajak lo semua buat ngerasain momen yang lagi bikin banyak orang terenyuh, terutama para pecinta budaya Indonesia. Jadi ceritanya kita bakal ngomongin tentang Pavilion Indonesia di Osaka Expo 2025 yang udah jadi magnet buat warga lokal Jepang, tapi sekarang lagi masuk ke babak yang bikin hati campur aduk. Pameran ini bentar lagi berakhir. Dan yang bikin cerita ini makin nyentuh, ada kejadian di mana seorang pengunjung sampai nggak bisa nahan tangis karena sadar bahwa waktu buat main dan menikmati semua keseruan di sana tinggal hitungan hari doang. Bayangin deh, lo datang ke sebuah tempat yang setiap sudutnya penuh dengan kehangatan, warna-warni budaya, musik, makanan, dan orang-orang ramah. Terus lo udah beberapa kali balik ke sana, ngerasa udah kayak rumah kedua. Tiba-tiba lo dikasih tahu kalau tempat itu bakal tutup selamanya dalam hitungan minggu. Siapa sih yang gak bakal mewek? Nah, kira-kira kayak gitulah perasaan pengunjung yang terekam dalam video ini. Di dalam Pavilion Indonesia, suasananya udah kayak mini Indonesia yang dibawa ke Jepang. Ada batik, ada wayang, ada aroma kopi Nusantara yang wangi banget, sampai hiburan musik tradisional yang bikin lo betah melihat lama-lama. Di momen itu, seorang ibu warga Jepang gak bisa nahan air mata. Dia berdiri sambil menangis kejer, kelihatan banget kalau hatinya lagi campur aduk. Antara bahagia karena bisa punya pengalaman berharga, tapi juga sedih karena bentar lagi semua ini bakal selesai. Sambil berusaha nenangin diri, dia cerita gimana Pavilion Indonesia udah jadi bagian penting dari perjalanan hidupnya selama Expo ini berlangsung. Buat dia, ini bukan sekedar pameran, tapi tempat di mana dia bisa ketemu orang-orang baik, dapat kenangan indah, dan ngerasain kehangatan khas Indonesia yang susah ditemuin di tempat lain. Dan yang bikin adegan ini makin mengharukan, ada seorang staf yang langsung meluk si ibu sambil ngomong dengan nada lembut, tapi penuh semangat. 22 hari lagi, oke? 22 hari lagi. Kita di sini, oke? Semuanya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Duh, kebayang nggak sih betapa comfortingnya kata-kata itu? Kayak ngasih harapan kecil kalau masih ada waktu buat menikmati sisa hari-hari di Pavilion Indonesia sebelum benar-benar ditutup tanggal 13 Oktober 2025 nanti. Kata-kata sederhana yang mungkin buat orang lain terdengar biasa aja, tapi buat si ibu itu jelas jadi penguat di tengah kesedihan yang lagi dia rasain. Kalau dipikir-pikir, nggak heran sih kenapa Pavilion Indonesia bisa bikin orang Jepang segitunya. Kita tahu sendiri kan, budaya Indonesia itu kaya banget. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya ciri khas yang beda-beda. Bayangin kalau semua itu dikemas jadi satu ruang pamer yang interaktif, estetik, dan penuh cerita. Udah pasti bikin orang-orang yang datang jadi betah dan pengen balik lagi. Apalagi buat orang Jepang yang terkenal suka sama budaya yang punya nilai seni dan tradisi. Pavilion Indonesia ini jelas jadi tempat yang bikin mereka jatuh cinta. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, kisah ini sebenarnya nggak cuma soal sebuah pameran yang bakal berakhir. Lebih dari itu, ini juga cerita tentang kekuatan budaya buat nyentuh hati orang-orang lintas negara. Jepang dan Indonesia memang beda jauh secara geografis dan sejarah.
Tapi lewat pavilion ini, jarak itu rasanya jadi nggak ada. Orang Jepang yang awalnya mungkin cuma penasaran doang, lama-lama bisa ngerasain kehangatan khas Indonesia yang bikin mereka betah. Dari keceriaan dan keramahan staf yang selalu nyapa dengan senyum, sampai pengalaman berjoget bareng dengan lagu-lagu yang energik seperti lagu JKT48 yang sering dimainkan di sana. Semuanya jadi jembatan buat bikin hubungan emosional yang nggak bisa dibeli. Buat Indonesia sendiri, momen ini jadi bukti kalau soft power budaya kita emang nggak main-main. Selama ini, kita mungkin lebih sering lihat negara lain kayak Korea Selatan dengan K-popnya dan dramanya, atau Jepang dengan anime dan kulinernya sebagai contoh sukses promosi budaya. Tapi lewat pavilion Indonesia di Osaka Expo 2025, dunia bisa lihat kalau budaya kita juga punya daya tarik yang kuat. Orang-orang datang bukan cuma buat foto-foto, tapi bener-bener pengen tahu, belajar, dan ngerasain pengalaman baru yang unik. Menariknya lagi, pavilion ini juga jadi tempat di mana orang-orang dari berbagai latar belakang bisa ketemu dan berbagi cerita. Banyak pengunjung Jepang yang akhirnya ngobrol sama staf Indonesia dan belajar beberapa kata dalam bahasa kita. Disinilah kelihatan banget kalau budaya bisa jadi media buat mempererat hubungan antar bangsa. Kadang hal-hal kecil kayak ngobrol soal makanan atau batik bisa jadi awal dari persahabatan lintas negara. Selain itu, momen perpisahan ini juga ngingetin kita buat lebih menghargai waktu. Kadang kita suka ngerasa semua hal yang kita suka bakal terus ada, tapi kenyataannya banyak hal yang sifatnya sementara, kayak pavilion Indonesia yang cuma dibuka selama Expo ini berlangsung. Justru karena ada batas waktu, pengalaman yang kita dapat jadi terasa lebih spesial. Sama kayak kata-kata si staf yang nenangin si ibu tadi, yang mengatakan bahwa waktu masih tersisa 22 hari lagi dan semuanya baik-baik saja. Itu jadi pengingat kalau kita harus menikmati setiap detik yang tersisa, karena momen berharga nggak bakal terulang 2 kali. Nah, buat lo yang mungkin punya kesempatan ke Osaka sebelum tanggal 13 Oktober, serius deh, ini saat yang pas buat ngerasain sendiri kenapa pavilion Indonesia bisa bikin warga Jepang jatuh cinta. Rasain atmosfernya, lihat keindahan budaya Nusantara, dan bawa pulang cerita yang bisa lo kenang seumur hidup. Siapa tahu lo juga bakal ngerasain perasaan yang sama kayak ibu Jepang di video itu, campuran antara bahagia, kagum, dan sedih karena harus berpisah. Dan buat kita yang nonton cerita ini dari jauh, ada pelajaran penting yang bisa dipetik. Budaya itu bukan cuma soal pameran, tapi juga soal pertemuan hati dan kenangan. Pavilion Indonesia mungkin cuma berdiri beberapa bulan, tapi kenangan yang ditinggalin bisa bertahan selamanya. Dari tawa pengunjung, aroma makanan khas, sampai pelukan hangat di hari-hari terakhirnya, semua itu jadi bukti kalau keindahan Indonesia bisa hidup di hati siapa aja, di mana aja. Jadi gengs, yuk kita sama-sama bangga sama budaya kita sendiri. Karena siapa tahu di masa depan akan ada lebih banyak pavilion Indonesia di berbagai belahan dunia yang bikin orang-orang dari negara lain jatuh cinta, nangis terharu, dan pulang dengan hati yang lebih hangat. Jadi, bagaimana menurut lo? Oke guys, lihatlah dia videonya ini sampai menangis tuh kan, orang Jepang tengok pavilion Indonesia ya di Osaka Expo 2025 berakhirnya pada tanggal 13 Oktober. Sudah pasti sangat berkesan gitu kan. Pavilion Indonesia di Osaka Expo ini kan ada pelbagai gitu ya yang diperkenalkan, kebudayaan, makanan, lagu-lagu gitu kan. Nah, kalau tengok tadi tuh memang sangat meriah, full lah gitu kan di di pentas pavilion Indonesia. Banyak warga lokal Jepang yang datang gitu kan. Nah, sampai nangis kan si ibu-ibu tadi gitu ya. Nama Indonesia dimanapun berada tuh memang selalu memberikan kesan yang mendalam gitu, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.